Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa zurriyatihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita niat memperpanjang iktikaf di dalam masjid mulia ini dan kita isi dengan sebuah aktivitas berharga dan mulia, yaitu tafaqquh fiddin yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan memperoleh satu cabang, akan memperoleh pahala melalui salah satu cabang dari berjihad fi sabilillah. Kita mulai seraya mengharapkan rahmat ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita, kekuatan, kemampuan, serta kemauan untuk membuat pilihan terbaik dalam memulai hari ini. Pilihan terbaiknya yaitu menunaikan salat fardu secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Sungguh tak ada pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan yang telah kita buat ini. Semoga ini memotivasi kita sekaligus menyebarkan inspirasi ini kepada seluruh anggota keluarga, putra putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita. Kiranya semuanya bisa membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup mereka, dan tak ada pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan mengawali setiap hari dengan aktivitas terbaik, yaitu menunaikan salat fardu secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta dan kasih sayang Allah semoga tercurah melimpah kepada seluruh anggota keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau. Zuriat artinya keturunan beliau, juga kepada umat pengikut beliau, kepada kita semua, kepada orang saleh, kepada orang-orang beriman hingga akhir zaman. Bapak, ibu-ibu, guru-guru saya yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Topik pembahasan kita setiap hari Rabu selama Ramadan insyaallah berkenaan dengan hari kiamat. Hari kiamat sebuah pelajaran yang teramat berharga dan sebenarnya ada di dalam semua peradaban manusia. Sebelum Islam datang, orang-orang kafir Quraisy percaya kepada adanya hari kiamat. Peradaban sebelumnya, lebih-lebih lagi bagian dari ajaran agama Yahudi, Nasrani yang sempat berkembang di seputaran Jazirah Arab juga percaya, atau sekurang-kurangnya terdapat pelajaran di dalam agama mereka tentang hari kiamat itu. Sekali lagi, semua peradaban percaya dengan hari kiamat, hanya saja ada yang pembahasannya sedikit ngawur dan ngelantur, ada yang lumayan teratur. Islam datang selain mengoreksi juga mengkonfirmasi ajaran pemahaman yang berkaitan dengan hari kiamat itu. Maka sejak periode Makki, istilahnya Makki artinya ketika Rasulullah memulai dakwah sebelum hijrah, memulai dakwah di Mekah dan sekitarnya sebelum berpindah ke Madinah, ayat-ayat Al-Quran turun dalam waktu lebih kurang 13 tahun. Itu sudah banyak di dalamnya membahas tentang koreksi
sekaligus konfirmasi tentang keberadaan hari akhirat atau hari kiamat. Kemudian para sahabat yang hidup di masa itu juga tidak terlalu sulit untuk memahami persoalan hari kiamat ini, karena memang mereka bukan hidup dalam hampa budaya, hampa pengetahuan, hampa peradaban. Pengetahuan dan budaya mereka sebelumnya sudah memberikan pemahaman tentang hari kiamat itu. Hanya saja yang paling sering terjadi waktu itu di kalangan para sahabat di masa-masa awal turunnya Al-Quran membahas tentang kiamat adalah pertanyaan kapan hari kiamat itu. Dan ini kan nggak terjawab-jawab hingga hari kiamat nanti kan, nggak terjawab. Ditanya sudah sejak dulu. Saya dalam kelas, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika mengajar tafsir tematik, ketika mengajar tadabbur Al-Quran, mahasiswa saya berikan keleluasaan untuk bertanya sebanyak-banyaknya, dari pagi sampai pukul berapa? Pukul 11, 4 SKS kan. Kalian mau tanya, tanyalah sebanyak-banyaknya. Apa mau tanya sama kawan kalian atau kepada saya? Tapi yang jangan kalian tanya cuma satu. Apa itu? Kapan kiamat? Saya bilang begitu kan. Yang lain tanya aja gitu. Karena pertanyaan itu tak terjawab gitu. Tapi kok para sahabat banyak yang bertanya. Bahkan dalam Al-Quran pun banyak memberikan penceritaan tentang banyaknya orang bertanya mengenai hari kiamat. Yas'alunaka anis sa'ati kan, ayyana mursa. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, kapan itu terjadi. Ya, pertanyaan sebenarnya ada dua dia. Ada dua maksud untuk bertanya itu. Yang satu betul-betul lugu, gak tahu apa-apa. Karena dibilang-bilang hari kiamat, dia kira kayak hari raya, gak lama lagi gitu kan. Ini kapan nih hari kiamat? Betul-betul lugu itu. Ada yang lugu ini. Kita ambil riwayat dari Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah sedang mengajar, tiba-tiba datang dia. Ini orang pedalaman, informasi agak terbatas yang dia akses dari Rasulullah, pergaulan juga terbatas. Nah, dia rutin dengan kegiatan sendiri di kampungnya. Dia dengar tentang Islam, dia sudah memeluk Islam. Dia dengar info bahwa Rasulullah sedang mengajar di Masjid Nabawi. Dia datang, belum duduk udah nanya duluan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Nah, gitu. Karena udah dia dengar bahwa ada Rasulullah mengajar, Rasulullah memiliki pengetahuan yang banyak tentang agama. Begitu dia sampai, kalau bahasa Aceh hanakum hana salam, ya Rasulullah mata sa'ah. Hai Rasulullah, kapan kiamat itu? Seandainya kita yang ngajar itu, paling kurang kita bilang du'ile gitu kan. Sigalom nyu du'ile kalau bahasa Aceh itu. Sebelum selonjor duduk dulu yang rapi kan gitu. Belum apa-apa udah bertanya duluan. Ada juga di antara kita ketika mahasiswa atau murid kita bertanya tiba-tiba, itu kita balik tanya lagi. Lumpo buklam gitu kan. Ada mimpi apa semalam sampai kamu nanya ini tiba-tiba kan gitu. Ini minimal seperti itu. Tapi Rasulullah memang orang yang sangat penyabar, sangat santun, sangat menghargai keragaman keadaan umatnya itu. Termasuk orang yang lugu ini bertanya dengan pertanyaan. Cuma begitulah, yang sahabat yang udah duluan menyimak, mendengar penjelasan penting tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang memahami beberapa bagian dari Al-Quran, tentang tadabbur Al-Quran, tentu saja merasa terusik kan, merasa terganggu dengan pertanyaan ini. Para sahabat pun menoleh semuanya ke dia. Dalam tolehan itu, sambil menoleh itu, mereka pun
kan, sambil gigit juga kan. Puyak tanya kongkon kan gitu kan. Tinggal tanya pulut manok, bukan pulut, itikmi, apa itu? Sedang mengadu burung pulut lu. Itikmi, tiba-tiba dia lempar kucing ke situ, kan nggak jadi, burung nggak jadi bertarung dia. Ini kita sedang serius-serius belajar, tiba-tiba datang dia, gam, itulah kalau kita. Rasulullah, nah inilah bijaknya Rasulullah mendiamkan saja, tidak menegur si penanya, juga tidak merespon terlalu tidak menanggapi terlalu responsif lah gitu, tidak menanggapi terus gitu. Karena kalau beliau tanggapi terus tentu sahabat komplain kan, baru datang kagak jauh dekatnya, tanya kahek bukan kan gitu kan. Seandainya beliau respon, makanya beliau diam aja, beliau melanjutkan pembelajarannya. Siapa yang orang Arab Badui tadi, orang Arab pedalaman tadi, setelah dia tanya, ditengoknya nggak ada jawaban, ya udahlah, dia lalai dengan urusan sendiri lagi kan. Ada yang mengatakan dia hitung-hitung alat yang dipasang di unta tuh, saya lupa namanya. Jadi ada yang bilang kalau bahasa kita sekarang, karena nggak dijawab, dia nukmiknya mama HP kan gitu kan. Nah, itulah kira-kira. Dia lalai dengan urusan sendiri karena merasa tidak direspon. Rasulullah selesai mengajar, selesai menuntaskan hal-hal penting, baru kemudian Rasulullah bertanya, "Manisail?" kata Rasulullah. "Siapa yang bertanya tadi?" kata Rasulullah. Artinya udah dapat giliran, barulah dia tinggalkan peralatan unta tadi, dia taruh lagi, "Ana ya Rasulullah." Saya Rasulullah. Udah muncul semangat lagi. Tadi udah hampir buyar juga dia. Dari jauh saya datang, dalam hati dia nih, dari jauh saya datang kemari sampai sini, saya bertanya nggak dipeduli, anak can kan gitu kan. Jadi rupanya Rasulullah memberikan pertanyaan, "Manisail?" siapa yang bertanya tadi? Lalu dia menjawab dengan penuh antusias, "Ana ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab, "Idza duyi'atil amanah." Kiamat itu terjadi kalau amanah sudah disia-siakan. Tanya yang lain itu, masuk Umar bin Khattab nanya, "Kaifa idha'atuha?" Ya, ini sudah mulai ini kan, sudah terjadi dialog yang sangat tinggi, yang sangat bermutu jadinya. Kiamat itu akan terjadi kalau amanah sudah disia-siakan, kata Rasulullah. Yang nanya tadi, udah sampai di situ. Orang-orang lain kan udah lebih banyak ilmu, udah lebih banyak pengetahuan, tingkat kecerdasannya tinggi. Nanya lagi, bagaimana amanah disia-siakan itu? Rasulullah menjawab, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirus sa'ah." Kalau sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan pakarnya, yang bukan terampil di bidang tersebut, maka kiamat pun datang. Itu sebenarnya saya tadi ingin mencontohkan bahwa ada pertanyaan yang betul-betul ingin tahu, dan karena keluguan mereka. Bapak Ibu, orang-orang Quraisy itu bukan orang tak pintar, walaupun kepada mereka diberikan ungkapan jahiliyah kan. Istilah jahiliyah yang disandang mereka itu tidak menunjukkan bahwa mereka bodoh dalam segala-galanya. Kalau kita baca Albert Horani misalnya, Ira Lapidus misalnya, itu mendeskripsikan betapa orang-orang Arab itu kemajuan mereka itu ya satu tingkat di atas bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi waktu itu, termasuk Eropa. Amerika kalau menalam cerita, kalau kita mulai hikayat kan, ya termasuk Cina, Arab Saudi, Arab dan sekitarnya, Mesir, itu udah maju pada masa tersebut. Nah, tapi bukan bodoh-bodoh sekali lah. Oleh karenanya mereka, orang pinter ini kadang-kadang usil dia kalau nggak benar kan. Kalau tadi memang karena orang pedalaman bertanya, pengen tahu. Orang-orang pinter nih
ada yang memang mengimani ajaran tentang hari kiamat ini, ada yang memang usil, nanya sambil melecehkan. Pajan maju nang dornya. Itu pertanyaan untuk melecehkan tuh kadang-kadang tuh. Kadang-kadang di kampus nanya, Pajan cara minyak kata dosen. Pajan rajin dosennya kata mahasiswa. Jadi pertanyaan yang seperti itu, kapan kiamat? Wa darabalana masalau wa nasiya khalqah. Sampai begitu direspon oleh Allah. Kapan kiamat lagi? Ini kan udah hancur kita, nanti mati, nanti setelah itu hancur. Kami pernah pindah kuburan di sana itu udah hancur, nggak ada hidup-hidup lagi. Kata yang pernah menggali kuburan. Kan begitu mati kita hancur. Wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa lagi yang bisa menghidupkan tulang belulang yang hancur itu? Maka turun ayat Al-Quran. Allah merespon pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad bahwa yang menghidupkan kembali yang telah hancur tulang belulang itu adalah yang menciptakan pertama sekali dulu. Ketika menciptakan pertama saja ia sanggup, apalagi hanya sekedar mengulang cipta. Begitu kira-kira untuk merespon dengan cara berpikir yang logis. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi hari kiamat itu sudah ada dalam keyakinan, dalam sekurang-kurangnya pembelajaran pengetahuan masyarakat Arab. Al-Quran turun untuk mengkonfirmasi sekaligus untuk mengoreksi apa-apa yang belum tepat di dalam pemahaman orang-orang itu. Ada yang menarik kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hari kiamat, hari akhirat, atau beberapa istilah lain. Terkait dengan istilah pun ini memang ada beberapa penggunaan istilah untuk menceritakan satu hal, digunakan ungkapan yang beragam. Ada yang mengatakan ini taraduf, sinonim, tetapi tak sedikit pula ulama mengatakan tidak sinonim. Tidak ada sinonim dalam Al-Quran, karena sebuah kata ia memiliki penekanan makna yang tak tergantikan oleh kata-kata yang lain. Ada ungkapan yang pertama Al-Qiyamah. Ini banyak dalam Al-Quran, sampai 70 kali disebutkan. Ada ungkapan Al-Akhirah, hari akhirat. Ini lebih banyak lagi, lebih 100 kali. Ada ungkapan As-Sa'ah. Nah, ini tidak terlalu banyak. As-Sa'ah artinya sama itu, kiamat juga. Penekanannya beda. Penekanannya As-Sa'ah itu waktu. Kalau bahasa kita ketika kita kesal sama entah mahasiswa Pak kan, preh gentu tung nawate gitu. Ada waktunya nanti. Waktu apa? Waktu ujian gitu kan. Nah, gitu. Ini ketika ayat-ayat yang berisi ancaman, ketika orang meragukan adanya pembalasan dan sebagainya, tunggu waktunya. Nah, gitu. Jadi waktu misalkan itu adalah waktu pembalasan, waktu pengadilan yang hakiki dan seterusnya. Apalagi ada al-jaza, yaumul jaza, hari pembalasan. Yaumul ba'si, hari kebangkitan. Yaumul azifah, hari yang teramat dekat. Teramat dekat, hari kiamat itu dekat sekali kata Rasulullah ya. Karena pastian datangnya sehingga disebut dekat. Seperti pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apa yang terdekat dengan kita? Orang-orang bilang urat leher kita. Ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang, pertanyaan Al-Ghazali, makhluk apakah yang terdekat dengan kita? Ketika orang bingung menjawabnya, lalu Al-Ghazali menjawab, yang paling dekat dengan kita, makhluk terdekat itu kematian. Hanam tu mekumwe, kadang-kadang udah datang kematian menjemput kita. Karena sakit juga bukan prasyarat untuk mati. Baik. Jadi ada lagi yaumul hasrati. Yaumul hasrah artinya hari penuh penyesalan. Jadi digambarkan di dalam kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan ungkapan ini adalah bahwa di hari akhirat nanti Bapak Ibu berbahagia, semua manusia ini menyesal. Kan ada orang taat, ada orang saleh, ya nyesal juga.
ketika dia tahu ketaatan yang dilakukan hanya sebatas ini ya. Apalagi orang tak taat, orang saleh, dia menyesal, kenapa cuma segini kesalehan saya. Yang rajin salat berjamaah di masjid ini nanti nyesal juga, kata para ulama. Kenapa nyesal? Nggak banyak salat sunat saya ketika di masjid. Salat fardu ya saya rajin di masjid, tapi salat sunat sedikit. Yang banyak salat sunat nyesal juga, sedikit qiraah dan tilawah Al-Quran saya. Yang banyak tilawah juga nyesal, sedikit kali hafalan saya. Yang banyak hafalan, lancar hafalan, nyesal juga, sedikit tadabbur saya. Begitulah yaumul hasrah, hari penuh penyesalan. Ya, banyak ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran. Tetapi sekali lagi, kalau kita simak ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang hari kiamat, kalau kita tadabburi, kita coba memahami dengan cara menghubungkan antar ayat Al-Quran, dengan cara membaca berulang-ulang, dengan melihat ayat sesudahnya, ayat sebelumnya dan sebagainya, kita akan segera menemukan betapa bahwa ungkapan hari akhirat itu seakan-akan merepresentasikan semua rukun iman yang lain. Maksudnya adalah kita tahu rukun iman itu ada 6. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada akhirat, dan iman kepada qadar. Tapi tengok ayat Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kan cuma diringkas menjadi 2, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Diringkas menjadi 2 saja. Imam Asyuti dan para ulama lain itu menyebutkan betapa pentingnya ini. Kalau yang lain tak sempat tersebutkan dalam satu kali sebutan, dengan menyebutkan akhirat sudah mewakili keseluruhannya. Betapa pentingnya bagian yang disebutkan ketika untuk menjadi pengganti penyebutan yang begitu banyak. Dalam hadis juga begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifaha. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam saja. Sekali lagi, betapa pentingnya hari akhirat, betapa pentingnya hari kiamat yang di dalam Al-Quran disebut dalam sesempit penyebutan bagaimanapun hari akhirat tetap disebut. Dan karenanya para ulama merumuskan, apa rumusannya? Rumusan tentang rukun iman yang 6 itu diajarkan. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada hari akhirat dan lain-lain. Begitu. Iman kepada Allah, lalu kemudian iman kepada hari akhirat dan lain-lain. Kenapa harus ada dan lain-lain? Kalau memang mau singkat betul pembahasannya. Makanya jangan pernah mengajarkan kepada seseorang tentang Islam, tentang iman itu hanya iman kepada Allah. Jangan pernah. Saya ketika diundang pengajian tentang rukun iman, saya tanya dulu berapa kali pertemuan. 3 udah Ustaz. Kalau 3 ya udah tentang Allah dan hari akhirat. 6 ke Ustaz? Kalau 6 ke boleh, dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, begitu. Kalau misalnya hanya iman kepada Allah tanpa hari akhirat,
maka sekali lagi semua bisa rusak iktikad dan keyakinannya. Karena melalui keimanan kepada hari akhiratlah di situ akan ditumbuhkan moral, akan ditumbuhkan keyakinan-keyakinan yang lain. Karena apa? Karena ada pembalasan, ada resiko, ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh seseorang terhadap apapun yang dia imani, apapun yang dia tidak imani, yang dia tidak yakini, tetap akan ada risiko. Apa yang dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan tetap ada risiko-risikonya. Makanya diringkas menjadi dua. Bapak Ibu berbahagia, tadi saya menyebutkan bahwa di masa Rasulullah, di masa beliau masih hidup, saat mengajarkan umatnya tentang Al-Quran, tentang iman, tentang dan sebagainya, banyak orang bertanya tentang hari kiamat, tetapi pertanyaannya lebih tertuju kepada kapan terjadinya hari kiamat. Walaupun ada yang bertanya karena motivasi ingin tahu yang besar, dan yang kedua juga boleh jadi karena memang ingin mengejek, ingin melecehkan tentang keberadaan hari kiamat tersebut. Oleh karena itu, maka ayat-ayat Al-Quran menceritakan betapa hari kiamat itu dalam disebutkan Al-Quran dalam tiga hal. Yang pertama, dikisahkan atau disebutkan dalam kepastian tentang adanya hari kiamat itu, bahwa hari kiamat itu pasti ada, dengan menyampaikan beberapa uraian, dengan mengemukakan argumentasi sekaligus untuk membantah keraguan-raguan tentang akan adanya hari kiamat. Dan yang kedua adalah tentang fenomena maksudnya apa yang terjadi di saat kiamat itu berlangsung. Al-Qari'ah, ini juga hari kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah engkau bagaimana kiamat itu ketika terjadi? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Waktu itu manusia berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, gunung pun berterbangan. Kemudian dalam ayat lain, idas sama'un fatarat, langit terbelah. Dalam ayat idas syamsu kuwirat, matahari hancur lebur. Apalagi wa idan nujumun kadarat, bintang berhamburan segala-galanya. Betapa dahsyatnya hari kiamat. Ini bagian yang kedua. Ayat-ayat yang seperti ini, ayat Al-Quran seperti ini juga banyak menceritakan tentang fenomena kejadian hari kiamat. Dalam hadis juga lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga adalah tentang adanya pertanggungjawaban, ada siksa, ada ganjaran atau kenikmatan, ada balasan kepada semua manusia, dan balasan yang hakiki, balasan yang sempurna hanya terjadi setelah kiamat nanti. Maka jangan cari keadilan di muka bumi ini, kita nggak akan ketemu dan pasti akan kecewa kalau yang kita tuntut adalah keadilan yang hakiki. Tapi Bapak Ibu berbahagia, kalau kita ingin untuk memperbaiki keadaan masyarakat, kita tuntut keadilan. Apakah melalui partai keadilan ataupun melalui apapun, melalui pengadilan, melalui lembaga-lembaga yang ada, supaya jangan bersebarnya kezaliman yang begitu banyak. Dan Bapak Ibu bahagia, nanti akan segera kita lihat bahwa hari kiamat itu akan terjadi ketika kezaliman memuncaki kebiasaan kehidupan manusia. Kezaliman dalam segala hal, mulai dari segi ilmu pengetahuan sampai ke segi pendidikan, sampai ke politik dan kekuasaan. Memuncaki maksudnya adalah ketika kezaliman nanti sudah tersebar di semua sisi dari kehidupan manusia, maka saat itulah terjadi kiamat.
tak ada lagi keadilan, maka Allah hancur dulu, remukkan alam semesta ini beserta segala isinya. Baru nanti setelah kiamat, keadilan hakiki pun terwujud. Bapak Ibu, nggak mungkin juga kita bahas semuanya. Kita akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya, pekan depan dan seterusnya. Nanti akan kita lihat kiamat ini, mulai dari tanda-tanda terjadinya kiamat, kemudian fenomena kiamat, kemudian juga bagaimana balasan Allah setelah hari kiamat itu. Kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan juga menyimak atau mengambil penafsirannya dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga Allah meridai dan memberkahinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.